Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulidir Rasul atau jamaah sholawat yang bulan muliakan, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan di malam hari ini kembali kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka sama-sama kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW di setiap malam Arba atau malam Rabu. Dan kita sangat bersyukur malam hari ini kita kedatangan tamu dari TNI. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dikunjungi Pak. Salawat serta salam semoga pula senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti langkah beliau hingga yaumil qiyamah. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai dan dicintai beliau dan akan bersama-sama beliau nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumi bid-darin amin. Huzaifah disebut sahibus sir, artinya pemilik rahasia, memperhatikan makom hati dan beri keadaannya adalah kebiasaan ulama akhirat. Jadi ulama akhirat ini kebiasaan itu memperhatikan makom hati, karena latihan yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita, ya kan? Pak ini menjadi asing dan terhapus apabila dikemukakan kepada orang alim sesuatu dari padanya, maka ia memandang asing dan jauh, dan dikatakan ini adalah hiasan-hiasan pemberi peringatan. Di manakah pentahkikan itu? Mereka memandang bahwa pentahkikan itu pada perdebatan-perdebatan yang detail. Telah benarlah orang yang mengatakan at-turuqu syattan wa turuqil haqqi mufradatun was-salikuna tariqal haqqi afradu. Jalan itu bermacam-macam, sedangkan jalan kebenaran itu tersendiri. Jadi macam-macam jalan, ya kan? Tapi jalan kebenaran hanya tersendiri. Dan orang-orang yang menempuh jalan kebenaran itu beberapa orang saja, artinya kada banyak, sedikit yang menempuh jalan kebenaran. Yang banyak menempuh jalan yang tidak benar. La ya'rifuna wa la tadri maqasidahum fahum ala mahlin yamshuna qasadu. Mereka tidak mengenal dan tidak mengetahui tujuan-tujuan mereka.
Artinya kada tahu tujuan kemana arahnya ya Kak. Mereka perlahan-lahan berjalan kepada tujuan. Wan nasu fi ghaflatin amma yuradu bihim fajulluhum an sabilil haqqi raqadu. Orang-orang itu dalam kelalaian terhadap apa yang dituju mereka. Sebagian besar mereka tidur dari jalan kebenaran. Nah, jadi ada yang berjalan di jalan kebenaran, ada yang banyak berjalan di jalan yang tidak benar. Ada juga yang tidur dari jalan kebenaran. Ya, kadang mau menjalani pakai kebenaran, tapi kadang mau dijalaninya tidur ngaranya ya kan. Secara garis besarnya, sebagian besar makhluk, ya sebagian besar makhluk di sini yang dimaksud makhluk adalah manusia. Banyak yang tidur dari jalan kebenaran tadi. Artinya berdiam. Itu tidak suka kecuali kepada sesuatu yang paling mudah. Ya, manusia nih. Dan paling sesuai dengan naluri mereka. Sesungguhnya kebenaran itu pahit dan berdiri di atasnya itu sukar, ngalih jadi kita bahasa Banjar. Mengetahui itu berat dan jalannya itu sukar. Lebih-lebih sifat hati dan membersihkan hati dari akhlak yang tercela sangat ngalih sukar ya. Sesungguhnya hal itu terus-menerus cabutan bagi ruh pemiliknya itu menduduki kedudukan orang yang meminum obat. Ya, orang yang meminum obat, di mana ia bersabar atas pahitnya obat itu karena mengharap kesembuhan. Artinya apabila orang sakit membutuhkan obat, ya kan, ada obat itu kadang enak manis, obat itu semua pahit. Kecuali obat kan enakan sirup, hanya manis ya kan. Tapi kalau obat orang dewasa rata-rata pahit. Nah, jadi kalau orang hendak minum obat, paksa bersabar dengan kepahitan obat itu tadi kalau hendak sembuh. Dan ia menduduki kedudukan orang yang puasa sepanjang umurnya. Ia bersikeras menghadapi kesulitan-kesulitan agar bukannya ketika mati. Kapankah banyak kesenangan terhadap jalan ini? Oleh karena itu dikatakan bahwa di Basrah terdapat ratusan atau terdapat 120 orang yang berbicara mengenai nasihat dan peringatan. Namun tidak ada yang berbicara mengenai ilmu keyakinan. Ilmu keyakinan, ilmu tauhid. Beri keadaan hati, artinya untuk mengetahui situasi hati dan sifat-sifat batin, kecuali 3 orang. Jadi sedikit banyak yang ulama-ulama yang di luar di luar ilmu keyakinan, ilmu untuk mengetahui hati dan sifat-sifat batin, ya. Yaitu Sahal As-Sustari, As-Subaihi dan Abdurrahim. Orang-orang banyak yang tidak terhitung itu duduk kepada mereka pembicara mengenai nasihat dan peringatan tadi. Dan kepada mereka ahli ilmu batin beberapa orang saja, artinya sedikit sekali. Kebanyakan orang duduk-duduk di yang lain daripada ilmu kebatinan atau ilmu tauhid dan ilmu untuk membersihkan hati tasawuf. Tidak melampaui puluhan orang, artinya sedikit benar ya kan, kalau dihitung dengan jari. Karena
barang indah yang jarang itu tidak pantas kecuali bagi orang-orang yang khusus. Jadi maksudnya ilmu keyakinan, ilmu perihati yang mengetahui situasi hati, masalah batin, itu adalah semacam barang langka, ya barang langka. Nah jadi maksudnya barang langka ini tentu saja orang yang mendapatkannya itu orang yang khusus juga, ya kan? Kadang mau sembarangan orang. Sedangkan sesuatu yang diberikan kepada orang umum, maka urusannya itu dekat, ya urusannya dekat. Artinya apabila barang itu tidak langka, umum aja, itu siapa aja boleh mendapatkannya. Sedangkan yang langka tadi, yang barang langka ini hanya orang-orang yang khusus yang mendapatkannya, yaitu ilmu keyakinan tadi dan ilmu perilaku hati, ya kan, dan ilmu kebatinan. Nah barangkali sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa-dosa kita, berkat kita duduk-duduk di majelis taklim membaca salawat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.